dan kembali lagi bersama saya Siti Nurhasanah dalam podcast Radio SMK Panca Bakti Banjarnegara 107.5 FM, Radio Pelajar dan Pejuang Mimpi. Oke, di podcast pagi ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu dari Wakil Kepala Sekolah di bidang manajemen mutu. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, sebelumnya kita kan harusnya perkenalan dulu ya. Kalau nggak perkenalan, mungkin kayak gimana gitu. Kita kan harus ngobrol sama narasumbernya, tapi kalau kita tidak kenal, kan mungkin kurang ada chemistry-nya. Oke, boleh dong Pak, perkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Siti ya. Iya Pak. Ini pertama kali ini Pak Agus diundang podcast untuk Panca Bakti ya. Jadi saya ulangi, Mbak Siti menanyakan tentang pengenalan Pak Agus ya. Iya. Oke. Ini Pak Agus ini nama lengkapnya itu Pak Agus Saputra. Kebetulan saya alumni dari dulu namanya IKIP Yogyakarta. Sekarang UNY, itu masuk di Panca Bakti kurang lebih tahun 96. Ya. Sekalian cerita ya, ini kenapa Pak Agus kok di sini begitu lama ya kan, sedangkan mungkin teman-temannya kok sudah pada PNS, pada pindah gitu ya. Iya Pak. Jadi awal mulanya, asbabul nuzulnya gitu ya, itu Pak Agus dulu itu pengennya kesini itu masuk Indonesia Power, itu namanya PLT Amrisa. Karena Pak Agus sendiri itu jurusannya elektro, harus kuat ya. Dan ada teman yang ngajak ke sini itu juga sama, pengennya juga masuk Indonesia Power. Kemudian temannya Pak Agus itu karena asli dari Kalimantan, namanya Pak Suryadi ya, mungkin Pak Suryadi kalau melihat podcast ini jadi ingat ya Pak Suryadi ya. Jadi kami diajak Pak Suryadi untuk sementara transit dulu di SMK Panca Bakti ini, kemudian nanti pengennya di Indonesia Power. Seiring jalan itu Pak Suryadi itu karena ketahuan oleh pemerintah Kalimantan bahwa Suryadi itu sudah lulus, dan karena dulu dia dibayar oleh pemerintah daerah sehingga dia suruh balik gitu loh. Nah Pak Agus tinggal di sini. Kemudian lama kelamaan jadi guru itu ya enak gitu loh ya. Apalagi dulu para sekolahnya waktu Pak Agus itu Pak Kuswijaya, Pak Dr. Andes Kuswijaya, itu rumahnya depan Panca Bakti, Kapling Limbangan Baru. Itu dulu sangat memanjakan guru baru, apalagi dari luar ya. Jadi singkat cerita, ini Pak Agus ceritanya betah, jadi guru itu betah senang gitu ya. Kemudian kenapa kok nggak daftar? Oh pernah, Pak Agus daftar Mbak Siti, pernah daftar di PNS ya, karena mungkin belum rezekinya atau gimana itu nggak diterima. Ada 2-3 kali itu Pak Agus nggak diterima Mbak Siti. Tapi seiring kesini setelah tanya ke istri, ternyata istri nggak mendoakan kalau Pak Agus itu diterima pegawai negeri lah. Itu ceritanya. Pokoknya salah satu saja lah yang negeri, istri negeri, sehingga saya ternyata swasta. Atau mungkin doa itu kurang tahu Allah ya. Tapi yang jelas Pak Agus sangat menikmati kebersamaan dengan teman-teman dari tahun 96 sampai sekarang ya, tahun 2024 itu kurang lebih berapa ya, 25 tahun lebih ya. Itu Pak Agus di sini itu ya Berarti pengennya gimana? Terlampau cinta sama Panca Bakti. Iya, terlalu cinta. Padahal Pak Agus itu aslinya Wonogiri. Jauh juga ya? Setiap kali pulang ke rumah itu 2 minggu sekali. Jadi dari kepala sekolah Pak Agus awal itu sudah ada komitmen ya, pokoknya Pak Agus kalau 2 minggu ya harus pulang karena istri di sana. Dulu pernah ya, Pak Agus itu mau bawa istri ke sini. Ya. Tapi ternyata ya kan bukan rezekinya, Pak Agus jemputnya itu terlambat dan istrinya kebetulan nggak jadi, akhirnya sudah dapat sekolah di sana. Jadi ya saking cintanya itulah teman-teman ya. Ini mungkin angkatan-angkatan lama kalau lihat podcast ini ya, moga-moga pada suka semua, pada nge-like semua ya. Itu Mbak Siti ya, kenal Pak Agus singkat saja terkait dengan kecintaan Pak Agus di Panca Bakti ini ya. Moga-moga nanti sampai pensiun lah. Pak Agus ini pensiun tinggal
5-4 tahun lagi lah ya. Moga-moga Pak Agus dari awal sampai di sini jadi pengen mengenang lah dengan Pancabakti, karena Pak Agus ini juga dulu waktu puncaknya Pancabakti saya dengan negeri pun juara ya, number one dulu. Ya, sampai nolak siswa, bener nolak siswa antar jurusan kan kompetitif. Nah, seiring kesini ya karena pandemi, karena lain hal ya grafiknya naik turun. Tapi alhamdulillah sekarang di bawah kepemimpinan Pak Kepala Sekolah Pak Muldianto ini alhamdulillah, dan kepercayaan masyarakat terutama ya itu sudah mulai membaik dan alhamdulillah kurang lebih jumlah siswanya per paralelnya kelas 1 itu sudah 500-an, jadi kurang lebih sudah 1.500-an. Banyak juga ya teman-teman. Jadi Pak Agus aja bisa secinta itu sama Pancabakti loh. Saya juga sebagai siswa merasakan sedikit getaran-getaran cinta dari Pancabakti. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Agus ini kan di bidang manajemen mutu ya Pak. Jadi manajemen mutu di SMK Pancabakti itu gimana sih Pak? Oke, ya. Sebelumnya sedikit intermezzo dulu Pak Agus itu di sini jabatan terakhirnya itu menjadi wakil kepala sekolah Makasek 3, itu berarti bagian Kirhum ya, kerja sama industri produksi dan hubungan masyarakat, itu cukup lama. Dan setelah itu Pak Agus berhenti, maksudnya tidak ada jabatan apa-apa, dan sekarang alhamdulillah Pak Mul memberikan kepercayaan pada Pak Agus lagi untuk menjadi satu amanah ya, ini amanah di manajemen mutu ya. Dan alhamdulillah di manajemen mutu ini, yang namanya manajemen mutu itu berarti secara umum saja itu Pak Agus harus menjamin, kalau lembaga pemerintah namanya LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Kalau Pak Agus yang menjamin agar mutu Pancabakti ini harus meningkat. Nah, stagnan aja kalau bisa tidak, apalagi turun. Nah, makanya Pak Agus itu kadang-kadang ya nggak cuek-cueknya, nggak kesel-keselnya, terus menerus untuk improve, untuk mengingatkan teman, mengingatkan diri Pak Agus sendiri juga ya, agar selalu ayolah ini Pancabakti, ini lahan kita, ini tempat kerja kita itu agar lebih baik. Jadi paling enggak ya satu prestasi Pak Agus di manajemen mutu, salah satunya itu kan ada akreditasi. Ada akreditasi ini, alhamdulillah bersama teman-teman wakil kepala sekolah yang lain, Mbak Siti ya. Ini Pak Agus kemarin itu, itu ada yang namanya akreditasi otomatis. Ya, sehingga alhamdulillah sampai tahun 2027, berarti 5 tahun pokoknya itu tidak diakreditasi lagi Pancabakti. Padahal Mbak Siti dan pemirsa sekalian juga perlu ketahui bahwa akreditasi itu untuk sekolah itu luar biasa. Yang pertama mesti biayanya besar. Ya, biayanya besar, gurunya juga lembur-lembur. Nah, bahkan kadang-kadang datanya itu pengecaran kudu diadakan. Nah, itu kan. Itu alhamdulillah untuk Pancabakti sampai tahun 2027 itu kayaknya kita sudah tidak diakreditasi lagi, berarti otomatis. Jadi secara anggaran kita sudah irit, sudah bisa dialihkan ke pos yang lain. Cuma kita tidak terus bangga diri karena kita sudah otomatis akreditasi. Mau tidak mau Pak Agus dan teman-teman juga harus terus iya dong, meningkatkan kayak yang namanya internal audit, ya, ngecek, kemudian analisa SWOT agar sekolah ini juga lebih maju. Itu salah satu prestasi yang sementara ini lah ya, itu sudah bisa mencapai itu Mbak Siti untuk yang manajemen mutu ya. Ada lagi? Ada lagi Pak. Oke. Jadi pertanyaan ini kan kita sudah mau memasuki ajaran baru ya Pak. Iya. Berarti Pancabakti kan sudah siap-siap untuk masuk ke program PPDB. Betul, Nah, sebenarnya program PPDB di SMK Pancabakti itu gimana Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Waduh, ini pertanyaan ini luar biasa. Ini udah manajemen mutu ya kan. Tahu-tahu masuk PPDB. Oke lah, ya, Pak Agus coba untuk untuk menjawab untuk yang PPDB. Jadi gini, teman-teman semuanya ya, pada podcast kali ini
sebelum masuk ke PPDB, kalian semuanya ya, orang tua ataupun siswa baru, calon siswa baru harus mengerti dulu ya terkait dengan Pancabakti ya. Yang jelas Pak Agus selaku pribadi dan juga selaku manajemen dari Pancabakti, jangan sampai Anda putus sekolah hanya sampai SMP, itu dulu yang utama ya. Anda harus sekolah, harus melanjutkan. Nah, itu karena gini, kalau Anda lulusan SMP terus berhenti ya, itu maaf, secara pengetahuan kurang kan. Anda nanti mau melanjutkan ke pekerjaan yang lebih tinggi sulit kan. Ya, pasti. Walaupun Anda itu mungkin sudah diserai harta, sudah disertai lahan, sudah di sama orang tua sudah diserai mungkin toko ya, tapi ingat, diserai sebuah lahan, toko, kemudian hutan yang luas, itu beda dengan diserai ilmu ya kan. Nah, itu yang utama. Jadi ilmu itu pertama dari amal jariah juga manfaat, kedepannya semakin diberikan pada orang semakin manfaat dan semakin berkembang gitu. Jadi sedapat mungkin harapan kami orang tua itu bekalilah anak dengan ilmu Bapak Ibu. Oke, ada yang dibekali ilmu plus finansial, alhamdulillah bagus itu, tapi harapannya ilmu dulu. Makanya saya pribadi tadi saya sampaikan kalau bisa itu ilmunya, sehingga maaf kalau berhenti hanya sampai di MTS, SMP, itu rasanya itu tadi, terutama yang ibu loh ya Mbak Siti ya, paling kan juga ibu juga ya, ke depan juga akan punya anak ya. Iya. Ibu dalam mendidik anak itu kan luar biasa. Gimana seorang lulusan SMP didik anaknya, coba bayangkan ya. Karena kan ya gimana? Kayak pendidikan awal seorang anak itu dari rumahnya. Dari rumah ya, madrasah ulanya itu dari ibu kan. Iya. Nah kalau ibunya sendiri hanya maaf ya, tanda kutip lulusan SMP, baru tidak semuanya nih maaf ya, tapi secara umum ya, kalau lulusan SMP kan maaf, sehingga anak yang dididik pun kalau bisa lebih dari ibunya, lebih dari orang tuanya kan. Sedapat mungkin, makanya lulus dari SMP lanjutkan. Nah Pancabakti ini Bapak Ibu posisinya di Tentara Pelajar ya, KM 5 ya. Kalau Anda biasanya apa dengan depo, dekatnya depo. Nah, kadang-kadang Pancabakti nggak ngerti tapi depo ngerti Pak. Oke, dekatnya depo. Nah, kemudian arah ke Banjar itu tidak ada 500 meter lah ya, itu kayaknya ketemu Pancabakti di sebelah kiri jalan. Gedungnya memang nggak tertutup karena depannya ada beberapa rumah kecil ya kan. Nah, Pancabakti ini punya 5 jurusan, jurusan ketahui ya. Jurusan paling tua itu dulu namanya gambar bangunan. Ya, gambar bangunan berubah menjadi DPIB, desain pemodelan dan informasi. Nah, pintar anakku ini. Itu ya. Itu kalau dulu itu gambar bangunan tuh taunya gini, pegang sendok, ngaduk-ngaduk semen, seprotke. Nah, kecil ya, kayaknya lama-lama anak-anak, waduh, jurusan kayak gini. Padahal anak itu diajari oleh Pancabakti itu apa? Desain dari pondasi, atasnya sampai atap selesai, sampai RAB-nya loh, luar biasa, kurang apa sebenarnya? Sampai bisa berdiri dong. Tidak oleng ya enggak, ya kan? Benar-benar luar biasa sebenarnya anak ini. Nah kebanyakan anak yang masuk sini itu memang anak-anak dari tukang kayu, kontraktor, yang sipil itu rata-rata maksudnya di Pancabakti karena tahu bahwa Pancabakti itu satu-satunya ini ya, DPP satu-satunya di Banjar. Kayaknya nggak ada. Ada lagi kalau nggak salah itu Purwokerto. Jauh ya, Pak? Jauh juga. Sehingga ini sebenarnya promosi untuk teman-teman di DPIB, yang PPDB ini harusnya anak-anak itu. Jadi kalau sekarang mungkin karyanya arsitektur. Nah, bisa kayak gitu. Jadi anak-anak nanti sekarang sudah lagi nggak main cetok, mainnya sudah pakai mouse, pakai laptop, ya kan. Nah, itu yang pertama. Anak nomor 2 itu jurusannya listrik. Ya, listrik itu dulu juga sama Mbak Siti. Aku dulu ngajar listrik. Nah, tahun 96 di sini ngajar listrik. Mana togor, waduh, masang itu jaringan itu. Perempuan laki-laki naik semua, nggak masalah itu. Cuma
Akhirnya di lapangan apa? Taunya kalau jurusan listrik itu BTL, masa instalasi. Waduh sangat luas, banyak anak-anak Pak Agus itu yang kerja di PLTA Merica, di dinas gangguan. Sampai sekarang pun Pak Agus punya grup ya, teman-teman yang di grup di itu ya, alumni itu banyak yang dari dinas gangguan juga. Ya, itu ya. Nah sekarang berubah. Gimana caranya? Karena pangsa pasarnya macam kayak gitu, kita harus merubah dong. Akhirnya jurusannya listrik industri. Nah sekarang namanya teknik elektronika industri. Apa itu Pak? Itu tuh membawai listrik dan elektronika. Ya, elektronikanya terutama ada kontrol sistem. Ya, misalkan ada, ini contohnya ya, ini bukan endorse ini ya. Ini contohnya botol aqua ini. Ini ngisinya ini kalau manual ini mesti akan volumenya beda-beda. Ya kan, sehingga kalau ini menggunakan PLC atau pneumatik ataupun elektronik yang lainnya bisa mikrokontrol juga, ngisinya ini udah otomatis, sehingga ini dibandingkan yang itu sama-sama satu merek loh ya, sama semuanya, bahkan nutupnya tidak kurang satu-satu. Wah gini ya Q ya kan, harusnya udah pakai mesin. Nah kontrolnya kayak gini ini dipelajari di elektronika industri. SMK Pacabakti. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu lahir itu jurusan TKR, teknik kendaraan ringan, yang sekarang sudah TO ya, teknik otomotif, karena ini kurikulum baru Merdeka itu namanya TO, dipecah jadi dua, satunya TKR, yang satunya TBSM. Kalau TKR itu kendaraan ringan, itu perlu diketahui ya, kendaraan ringan ini dengan TBSM biasanya apa? Kalau TKR itu kendaraan ringan itu hubungannya dengan roda 4. Ya, pokoknya servis perbaiki apa roda 4. Kalau yang TBSM, teknik bisnis sepeda motor, itu ya larinya ke sepeda motor roda 2. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah. Untuk kelas 10 itu tidak ada penjurusan. Jadi semuanya namanya TO. Nah, kelas 11-nya nanti baru ada pilihan, ya kan? Baru sebenarnya kelas 10 anak sudah bisa milih dulu, Pak, walaupun saya TO tapi saya pengennya yang TKR nggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi TKR itu ada TO sama TO itu ada dua, TKR sama TBSM. Yang TKR itu roda 4, yang TBSM rodanya 2. Kadang-kadang gini, ada yang salah pilih jurusannya apa? Bukan otomotif masih, tapi apa? Lokomotif. Nah itu loh. Nah, jika jurusan kereta api, padahal beda ya. Ya karena orang tua itu maaf tadi, kalau mungkin lulusan SMP kadang-kadang dengar-dengar saja, makanya penting untuk sekolah, sekali lagi penting untuk sekolah. Kemudian lahirlah anak yang ke berapa tadi? 4 ya? Oke, yang keempat itu jurusannya TKJ, teknik komputer jaringan. Yang namanya komputer ya berarti kulik-kuliknya dengan komputer, apalagi kerjasamanya, semua sudah kerjasama ya, tadi lupa ya. Kalau yang DPIB itu kerjasama dengan perusahaan apa itu DPIB itu ya, ada beberapa ya. Kalau nggak salah namanya AutoCAD. AutoCAD. Oh ya, malah diingatkan saya ya, terima kasih. Kalau yang TI itu ada 2, yang satu Indonesia Power, yang satu Fukusuke perusahaan Jepang. Kalau yang TKR tadi, TKR ada 2 ya, TBSM sama TKR sendiri, yang TO tadi maaf. Kalau yang TKR itu bersama dengan Daihatsu ya. Dan yang TO bersama dengan Yamaha. Nah, yang sekarang ini yang anggap aja yang kelima TKJ ini itu bersama dengan Axio ya. Sehingga yang Axio ini ada programnya BCA Cash Management Bapak Ibu. Jadi ini tuh semua jurusan ya. Jadi luar biasa Pacabakti ini. Hampir semuanya jurusan itu punya link dengan industrinya, ya kan? Sehingga diharapkan teman-teman untuk SMP, teman-teman yang di masih MTS ya, untuk podcast yang perdana ini ya, untuk Pak Agus dulu ya, itu kalau bisa ya harus disiapkan. Jadi kenal dulu 5 jurusan tadi ya. Kemudian kalau ada Pak, kalau jurusannya tata buka, jangan di Pacabakti. Pacabakti nggak ada tata buka. Ya. Adanya tata apa Pak? Adanya ya tata kelola diri pribadi. Ya, jadi 5 jurusan tadi saya ulangi, DPIB, TEI, TO ada 2, TKR sama TBSM sama TKJ. Ya. Pak, kalau jurusan yang lain silahkan ke tempat yang lain ya. Yang jelas Pacabakti itu belum cerita ekstra loh ini ya, nanti belajar. Tapi tadi sudah ke PPDB ya, sudah menceritakan. Nanti selanjutnya mungkin bisa lanjut pada part berikutnya ya, kayaknya ya.
karena mengingat ini sudah lumayan ya informasi yang kami berikan terkait apa ya podcast ini. Sekali lagi Mbak Siti, semoga apa yang sudah ketemu hari ini, apa yang Pak Gus sampaikan ini, teman-teman yang pendengar ini ya, radio berapa frekuensinya? Radio 107,5 FM. Nah, ya. Itu minimal pendengarnya dari podcast ini tahu ya. Nah, semoga banyak pendengar. Dan oh ya, kalau misalkan mereka mau tanya request kemana Mbak Siti? Bisa? Bisa Pak. Kalau misalnya mau tanya-tanya lebih dalam tentang Panca Bakti, boleh banget DM ke IG-nya Panca Bakti. Oke, tuh ada informasi baru itu gimana ceritanya? Panca Bakti itu SMK pancabakti.bma, smkpp.bma. Catat ya, itu oke, bisa. Kalian bisa banget tanya-tanya lebih mendalam, apalagi kalau misalnya kalian lebih kepo tentang ekstra organisasi, boleh juga ada IG-nya OSIS, OSIS SMK Panca Bakti BNA kayak gitu teman-teman. Oke, dari penjelasan yang tadi Pak Agus sudah paparkan, ternyata sekolah lanjutan dari sekolah SMP itu penting banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah lulus dari SMP itu wajib untuk melanjutkan. Karena kan seperti yang tadi Pak Agus paparkan, untuk mendaftarkan ke pekerjaan, kalau kita lulusan SMP itu sulit. Jadi mungkin lebih baik untuk teman-teman melanjutkan. Itu bukan lebih baik, tapi wajib. Teman-teman melanjutkannya walaupun tidak harus SMK, SMA pun boleh, yang penting lanjutkan ya Mbak Siti ya. Oke, sip. Oke, lanjut. Oke, nah jadi mungkin karena ini sudah memakan banyak waktu ya Pak, kita berpisah dulu nih sama teman-teman. Nanti ada part selanjutnya untuk kita berbincang-bincang lebih dalam lagi. Terima kasih. Teman-teman, makasih semua yang udah menonton acara ini. Terima kasih banyak. Stay tune terus di radio SMK Panca Bakti Banjarnegara 107,5 FM, radio pelajar dan pejuang mimpi. Sampai jumpa teman-teman selanjutnya. Oke, terima kasih.